Bab 1441 Pangeran Terkuat. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Melihat suksesi putra mahkota ini muncul satu persatu, otak Fang Yu berkelebat, dan dia tiba-tiba berpikir bahwa ini mungkin kesempatan bagus. Meskipun Chang Yu sangat tidak berguna, jika semua pesaingnya mati, posisi pangeran sepertinya hanya mengizinkannya untuk duduk. Dan saat ini, memanfaatkan kesempatan ini untuk bersaing memperebutkan Heaven Overlord Body. Fang Yu sepertinya bisa membantunya mencapai tujuan ini. Namun, hal ini belum perlu dilakukan. Di antara para pangeran ini, akan terjadi pertarungan sengit. Fang Yu bisa menjadi nelayan sekali dan menikmati prestasinya. Chang Yu, kamu datang ke pegunungan Tianan sekarang. Fang Yu berpikir sejenak, menggunakan segel jiwanya untuk mengirimkan suara Chang Yu. Apakah kamu ingin aku bertarung demi tubuh Tuan Surga? Tidak, aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak memiliki kemampuan ini. Saudara-saudara kaisar itu semua membunuh dewa, dan aku akan mati. Chang Yu berkata dengan sangat panik. Tenang, dengan fisikmu, bahkan jika kamu bersentuhan dengan tubuh tiran surgawi, kamu hanya akan meledak dan mati. Aku hanya memintamu untuk datang dan menonton pertunjukan yang bagus, kata Fang Yu. Lihat, menonton pertunjukannya. Chang Yu tercengang. Ya, kamu benar ketika datang ke sini, kata Fang Yu. Ledakan. Fang Yu masih berbicara dengan Chang Yu, tetapi suara keras terdengar dari kejauhan. Pada saat ini, pertempuran seputar hegemon Changtian telah dimulai. Pangeran Red Chest, yang terkena pukulan keras, jatuh ke tanah saat ini, dan tidak terlihat dimanapun. Dan 8 pangeran yang baru saja tiba, telah memulai perang. Mereka tidak banyak bicara, mata mereka terfokus pada tubuh tiran surgawi. Siapa yang mencegah mereka mendapatkan tubuh Tuan Surgawi? Mereka membunuh siapapun. Di sini, ada 8 ahli waris putra mahkota, ditambah 1 yang barusan, dan Chang Yu, tepatnya 10. Persaingannya memang cukup tinggi, tapi tidak apa-apa. Pada saat ini, Fang Yu telah menyembunyikan tubuhnya dengan energi yang dalam dan naik ke langit, menjadi kerumunan penonton yang nyata. Di mata para pangeran yang hadir, hanya tubuh tiran surgawi, tidak ada yang akan memperhatikannya. Boom, segala jenis energi sihir meledak, dan bahkan awan pun terguncang. Kekuatan para pangeran dan ahli waris ini cukup kuat. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mendekati kekuatan makhluk tertinggi dari ras kuno. Para pangeran dan ahli waris ini dianggap sebagai generasi muda, dan setidaknya ada kaisar dan permaisuri di atas mereka. Dari sudut pandang ini, kekuatan dinasti Shenhai sedikit lebih kuat dari zaman dahulu. Fang Yu berkata dalam hatinya, situasinya cukup kacau. Para pangeran dengan kekuatan rendah secara sadar mundur pada saat ini. Mereka tahu betul di dalam hati bahwa mereka mungkin masih memiliki sedikit kesempatan untuk bersaing ketika hanya ada 1 pangeran pengejar merah. Sekarang, 8 pangeran lainnya semuanya telah muncul, dan mereka tidak memiliki peluang sama sekali. Berani maju dan memperjuangkan tubuh hegemoni surgawi sama saja dengan bunuh diri. Tidak peduli seberapa besar godaan yang dimiliki badan tiran Changtian, ia hanya bisa menahannya. Di sisi Fang Yu, pandangannya lebih terfokus pada 2 pangeran. Salah satunya mengenakan jubah platinum, dan yang lainnya mengenakan jubah emas biru. Penampilan mereka tergolong tampan, alis pedang, mata bintang, dan tanda giok jiwa di dahi mereka, semuanya bersinar dengan cahaya yang sangat kuat. Dilihat dari situasi saat ini, kedua pangeran jelas memiliki keuntungan. Dibandingkan dengan 6 pangeran lainnya, aura mereka lebih kuat. Keduanya harus menjadi kekuatan tempur teratas peringkat pertama dan kedua. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan hatinya berkata, saat ini, sebuah portal muncul tidak jauh di belakang Fang Yu. Chang Yu, yang mengenakan Xing Yi, terbang keluar. Dari penampilannya, dia cukup bingung, dengan keringat dingin di dahinya. Sesampainya di lokasi kejadian, ia melihat sekeliling, tampak seperti bajingan yang tidak menjaga rumahnya. Tenang, kamu tidak perlu melakukannya sekarang. Fang Yu berkata dengan segel jiwanya. Kamu di mana? Chang Yu terus melihat sekeliling dan bertanya. Aku di depanmu, jawab Fang Yu. Chang Yu segera melihat ke depan, tetapi tidak melihat apapun. Aku tidak melihatmu, Chang Yu berkata dengan keras. Aku tidak terlihat, tentu saja kamu tidak dapat melihatku. Jangan panik, selama kamu tidak melangkah maju untuk merebut tubuh tiran surgawi,
tidak ada yang akan menggerakkanmu, cari saja tempat untuk menonton pertunjukan, kata Fang Yu. Mendengar kata-kata ini, Chang Yu menjilat bibir putihnya dan terbang ke awan di kejauhan. Dia mencoba yang terbaik untuk menutupi nafas di tubuhnya, dan kemudian dia berada di awan, seluruh orang sepertinya tidak terlihat. Fang Yu hanya terdiam saat melihat adegan ini. Tidak bisakah kamu bersikap lebih normal? Fang Yu berkata tanpa daya. Kamu tidak mengerti. Bahkan jika pangeran besar tidak menggerakkanku, pangeran lain akan memusuhiku. Karena aku adalah salah satu pangeran terlemah dari 10 pangeran berturut-turut. Mereka semua ingin mengalahkanku untuk membuktikan kekuatan mereka. Balas Chang Yu. Fang Yu memikirkan hukum besi dan darah di dinasti Shenhai. Jika kamu dikalahkan, apakah putra mahkota akan diwarisi oleh pangeran yang kalah? Fang Yu bertanya. Itu dia, jawab Chang Yu. Sejak terakhir kali dia mengambil kembali buah suci, dan permaisuri mempromosikannya ke posisi pewaris putra mahkota, dia tidak pernah berani meninggalkan wilayahnya lagi. Dia takut ketika dia meninggalkan wilayah itu, dia akan menghadapi tantangan dari pangeran lain yang cemburu. Dengan kekuatannya di ekor burung bangau di keluarga kerajaan, dia harus dirobohkan dalam waktu kurang dari sehari. Justru karena itulah dia enggan datang ke pegunungan Tianan. Baginya, tempat berkumpulnya sejumlah besar pangeran, sebenarnya berada di lapangan tembak. Dan dia gelombang www.novelringan.com gelombang adalah targetnya. Kalau begitu kamu bersembunyi. Fang Yu berkata, ngomong-ngomong, pangeran berbaju platinum, biru, dan emas, siapa nama mereka? Mendengar pertanyaan Fang Yu, Chang Yu menoleh untuk melihat Ocupi di kejauhan. Dia menyipitkan mata lama sekali sebelum menjawab, Pangeran Guangchen dengan jubah platinum, dan Pangeran Changrong dengan jubah biru dan emas. Kekuatan mereka seharusnya menjadi yang teratas dalam kelompok pangeran ini. Fang Yu bertanya, ya, terutama Pangeran Guangchen yang pernah dipuji oleh ayahnya, kata Chang Yu, jangan melihat begitu banyak pangeran yang bisa mewarisi posisi pangeran, sebenarnya, ini semua dipilih oleh ratu. Pewaris dalam antrean, favorit ayah adalah Pangeran Guangchen. Jika tidak ada kecelakaan, putra mahkota pasti akan didudukkan oleh Pangeran Guangchen. Bagaimana dengan Pangeran Changrong? Fang Yu bertanya. Pangeran Changrong adalah kakak tertuaku, dan pangeran yang paling dipercaya dan dicintai oleh ratu. Chang Yu berkata, ratu memberinya semua hal baik dan mengembangkannya menjadi kekuatan tempur tertinggi. Petik 2. Dibandingkan dengan Pangeran Guangchen, saya tidak tahu, tapi dia pasti lebih unggul dari pangeran lainnya. Tentu saja, ayahnya masih lebih memilih Pangeran Guangchen. Ngomong-ngomong, kenapa beberapa pangeranmu bermarga Chang dan ada pula yang bermarga Guang? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Petik 2. Itu bukan nama, keluarga kami, itu nama kami. Chang Yu terkejut, dan menjawab, nama keluarga kami semua adalah orang Hongtian. Nama ditentukan oleh ayah dan ratu atau ibu dan ratu. Misalnya ibuku akan mengambil semua ahli waris yang dilahirkannya dengan kata Chang sebagai kepalanya. Adapun pangeran yang lahir dari selir kekaisaran lainnya, sebagian besar nama diambil oleh ayahnya. Hong Tianxi. Mata Fang Yu bergerak sedikit, memikirkan nama keluarga di benaknya. Ledakan, dan saat dia sedang berbicara dengan Chang Yu, pertempuran di depan menjadi lebih intens. Pangeran Guangchen dengan jubah platinum seperti dewa perang, dengan cahaya kuat bersinar di atas tubuhnya. Dia bergegas menuju tubuh tiran surgawi dengan seluruh kekuatannya, tak terhentikan. 6 pangeran yang tersisa pada dasarnya menyerah untuk berhenti, menyaksikan Pangeran Guangchen mendekati badan penguasa surgawi. Namun, Pangeran Changrong dengan jubah biru emas tidak mau menyerahkan tubuh Tuan Surgawi. Dia mengangkat tangan kanannya, dan di telapak tangannya, sebuah pistol yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul. Pangeran Changrong menatap Pangeran Guangchen yang bergegas menuju badan Tuan Changtian, dan dia menekan pelatuknya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, cahaya giok jiwa di dahinya mekar. Moncong emas mengeluarkan energi sihir tak terlihat, menyebar ke sekeliling. Dan peluru berisi kekuatan agung melesat langsung ke arah Pangeran Guangchen. Tubuh Pangeran Guangchen telah berubah menjadi seberkas cahaya, dan kecepatannya sangat cepat. Menghadapi peluru yang meledak, dia tidak punya ruang untuk melarikan diri, dan hanya bisa bertabrakan secara langsung. Boom! Keduanya bertabrakan di udara, meledakkan dunia. Ruang di sekitarnya tidak tahan lagi, dan jatuh. Dan kabut dan awan yang berterbangan, bahkan lebih cepat surut.
Chang Yu buru-buru mundur, mencari lapisan awan berikutnya tempat dia bisa bersembunyi. Para pangeran yang lebih dekat, menyemburkan seteguk darah dan terbang keluar. Fang Yu di atas juga kaget dan terus bangkit. Sungguh menakjubkan, kedua pangeran ini. Fang Yu melihat ke area luar angkasa dengan sejumlah besar retakan hitam pekat di bawahnya, sedikit kejutan muncul di matanya. Itu hanya satu putaran, dan itu bisa menimbulkan konsekuensi yang sangat mengejutkan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kedua pangeran itu. Pada saat ini, pandangan Fang Yu lebih tertuju pada pistol emas di tangan Chang Rong. Pistol ini, tampaknya lebih kuat dari luka bakar perak. Chang Yu, pistol emas di tangan kakak tertuamu, bukan? Fang Yu bertanya pada Chang Yu melalui transmisi suara. Saat ini, Chang Yu baru saja menemukan awan yang bisa bersembunyi, dan telah mundur sejauh 300 meter. Mendengar pertanyaan Fang Yu, dia langsung menjawab, ini Jinzi. Itu adalah alat ajaib yang diberikan kepada Chang Rong oleh permaisuri. Ikuti aku, dan zi perak di tanganmu adalah alat ajaib yang cocok. Mendukung, Fang Yu mengerutkan kening. Sang ibu sepertinya mengatakan bahwa Jinzi dan Yinzi lebih kuat, tapi aku tidak tahu kenapa, dia tidak memberikan perak zi kepada Chang Rong pada awalnya. Kata Chang Yu, nadanya juga sedikit bingung. Lalu bagaimana kamu mendapatkan Silver Sunban? Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Hantu air di ibu kota timur adalah bawahanku. Aku memimpin dalam mengambil buah suci, jadi ratu memberiku panggangan perak, tapi aku tidak menyangka buah itu akan dirampok olehmu. Chang Yu berkata sedikit tertekan. Dikatakan, emas dan perak. Fang Yu tidak bertanya lagi, tapi menatap pistol emas di tangan Pangeran Chang Rong, matanya bersinar. Silver Sunban lebih baik dari yang diharapkan. Jika Jinzi juga diperoleh, keduanya dapat digunakan sebagai senjata ajaib yang cocok untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Pangeran Chang Rong sedang menatap ke depan, dan tidak menyangka. Pada saat ini, ada orang tak kasat mata di langit, memukul ide Jinzi di tangannya. Ada banyak celah spasial yang gelap gulita di sekitar tempat Pangeran Guangchen berada. Hukum yang melonjak secara bertahap dapat menghilang. Sosok Pangeran Guangchen muncul, dengan noda darah di sudut mulutnya. Dia mengangkat tangannya, menyeka noda darah, dan memandang Pangeran Chang Rong, cahaya keemasan gelap bersinar samar di pupilnya. Chang Rong, apakah kamu berusaha jujur padaku? Pangeran Guangchen bertanya dengan mulut melengkung. Ini juga yang dimaksud permaisuri. Pangeran Chang Rong mengangkat alisnya dan berkata, siapapun yang memiliki kemampuan terkuat bisa mendapatkan tubuh Tuan Changtian. Kaisar Permaisuri, Anda benar-benar tetap setia kepada Kaisar. Apakah ini memperlakukan ibu ratu Anda sebagai medali emas untuk kekebalan dari kematian? Pangeran Guangchen berkata dengan sinis, saya adalah putra mahkota yang dipilih oleh Kaisar, hegemoni Changtian. Artefak suci ini seharusnya diwarisi oleh saya. Mendengar ini, wajah Pangeran Chang Rong menjadi muram. Dan para pangeran di sekitar tidak berani bersuara saat ini. Ini melibatkan status kaisar dan permaisuri, tidak ada yang berani mengantri. Kalau tidak, para dewa akan bertarung dan manusia akan menderita. Guangchen, apa yang kamu katakan, sungguh tidak menghormati kaisar. Pangeran Chang Rong berteriak dengan dingin. Anda dan saya bersaing untuk badan hegemoni surgawi. Anda tidak menghormati pangeran, dan tidak menghormati kaisar. Pangeran Guangchen membalas, sejauh menyangkut dakwaan, Anda adalah kejahatan besar. Setahuku, kaisar tidak pernah memilihmu sebagai pangeran. Menurut permaisuri, posisi pangeran masih membutuhkan. Pangeran Chang Rong tidak sabar dan berkata, sial tidak masuk akal, jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Pangeran Guangchen berteriak dan mengangkat tangan kanannya. Ledakan, di telapak tangan kanannya, sekelompok kristal emas gelap mengembun. Melihat kristal ini, wajah pangeran di sekitarnya berubah. Batu Dewa Hongtian, ini adalah artefak suci yang dianugerahkan oleh Kaisar Guangchen. Spar ini tidak hanya dapat digunakan sebagai pelengkap Sol Giok, tetapi juga dapat diringkas menjadi senjata ajaib apapun. Itu adalah harta karun tertinggi di dinasti Shanhai. Tanpa diduga, Pangeran Guangchen akan memanggil batu ilahi Hongtian pada kesempatan ini. Ini bukan lagi level kehidupan nyata. Saya khawatir ini adalah hidup dan mati. Di batu ilahi Hongtian, Anda dapat melihat kekuatan sihir tak berujung yang sedikit berfluktuasi. Udara dahsyat yang melanda dunia gelombang www.novelringan.com gelombang memancar.
Pada saat ini, wajah Pangeran Changrong sedikit berubah. Dia tidak menyangka Pangeran Guangchen akan langsung menggunakan batu ilahi Hongtian. Tapi ini adalah akhir, tidak ada jalan keluar. Tubuh tiran surgawi tepat di depannya, mengambil langkah mundur berarti melepaskan kesempatan untuk mendaki langit. Jika Guangchen mendapatkan badan penguasa surgawi, dia juga tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Dan dia akan mengecewakan permaisuri dan tidak kedinginan. Dia tidak dapat menanggung akibatnya. Jadi, aku hanya bisa bertarung. Kamu memiliki batu ilahi Hongtian, dan aku juga memiliki topeng bintang 9 yang diberikan kepadaku oleh Ratu. Pangeran Changrong memiliki mata yang tajam, dan dia berbicara seni sihir, dan cahaya giok jiwa di dahinya menjadi lebih kuat. Saat ini, 9 bintang kecil muncul di wajahnya. Bintang-bintang ini bersinar dengan cahaya dengan warna berbeda, dan ditempatkan di 9 posisi di wajahnya. Saat ini, 9 bintang muncul di punggung Pangeran Changrong. Dan garis yang dibentuk oleh 9 bintang menunjukkan wajah yang sangat kabur. Pada saat ini, Pangeran Changrong juga memancarkan kekuatan yang mengerikan. Sama seperti Raja Iblis yang turun, tekan semua roh. Kecuali Pangeran Guangchen, pangeran lainnya tampak terkejut, wajah mereka pucat, dan mereka mundur. Ini benar-benar pertarungan perih. Di satu sisi adalah Kaisar Guangchen, yang disukai oleh Kaisar, dan di sisi lain, adalah Pangeran Changrong, yang sangat dicintai permaisuri. Keduanya memiliki bakat yang kuat dan sekaligus menikmati sumber daya terbaik di keluarga kerajaan. Pertarungan antara mereka berdua telah melampaui pangeran lainnya beberapa tingkatan. Mata Pangeran Guangchen sangat menakjubkan, dan batu ilahi Hongtian di tangan kanannya bersinar terang, terkondensasi menjadi pedang panjang dengan cahaya yang berkedip. Di atas pedangnya, aura pedang yang ganas meledak. Pangeran Guangchen memegang pedang panjang di satu tangan dan menebasnya. Wow, bila pedang itu melesat di udara di depannya, tetapi aura pedang tak kasat mata telah mencapai bagian depan Pangeran Changrong. Pangeran Changrong tanpa ekspresi, 9 bintang di wajahnya berkedip-kedip. Bas, sebuah perisai sebesar gunung tiba-tiba muncul di hadapannya. Ledakan, pedang Qi meledak di perisai, dan terdengar suara yang memekakkan telinga. Saat dunia berguncang, Pangeran Changrong tiba-tiba mengecam telapak tangan kanannya. Ledakan. 9 bintang hantu di belakang memancarkan seberkas cahaya pada saat yang sama, langsung ke arah Pangeran Guangchen. Wajah Pangeran Guangchen sedikit berubah, dia mengangkat pedang panjang di tangannya, dan menekankan telapak tangan kirinya pada bilahnya. Bilahnya bergetar, cahaya terang muncul. Pusaran besar berbentuk spiral muncul di depan Pangeran Guangchen. 9 berkas cahaya meledak di atas pusaran, dan terserap ke dalamnya. Selama proses ini, napas Pangeran Guangchen melonjak. Pangeran Changrong menyadari ada yang tidak beres, segera menghentikan pemboman dan membuka tangannya. Bas, saat ini, 9 bintang di belakang berkedip-kedip. Titik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengembun di mana-mana dalam jarak beberapa ratus meter. Titik cahaya ini mengandung energi sihir yang sangat kuat, cukup untuk membombardir dan membunuh ribuan makhluk. Mereka mengembun menjadi siluet tajam seperti belati di udara, dari segala arah, meluncur ke arah Pangeran Guangchen. Ini adalah pelanggaran tanpa jalan buntu. Mata Pangeran Guangchen basah kuyup, dan sekali lagi kekuatan batu ilahi Hongtian dipadatkan menjadi perisai seperti baju besi di tubuhnya. Boom! Ribuan belati meledak ke arah Pangeran Guangchen, meledakkan rangkaian kekuatan. Selama proses ini, Pangeran Changrong tidak berhenti, tetapi bergegas menuju tubuh tiran surgawi. Tujuannya tetaplah badan tiran surgawi, bukan Pangeran Guangchen. Kecepatannya cukup cepat, seperti kilat. Namun, Pangeran Guangchen menyadari hal ini. Telapak tangannya tiba-tiba terangkat. Bas, cahaya keemasan gelap menyebar, dan lubang hitam melingkar besar muncul di depan telapak tangannya, seperti moncong besar. Boom! Kekuatan sihir yang disediakan oleh batu ilahi Hongtian tiba-tiba meledak keluar dan langsung menuju ke Pangeran Changrong yang jauh. Intensitas pukulan ini, berapapun biayanya, hampir menghancurkan dunia. Bahkan tubuh tiran surgawi telah menjadi sasaran pemboman ajaib ini. Pangeran Changrong yang sudah dekat dengan tubuh Tuan Changtian, wajahnya berubah drastis. Pengawal bintang 9, dia segera berteriak. Pada saat ini, 9 bintang di wajahnya tiba-tiba bergerak dan mengembun menjadi satu. Bas, di atas wajahnya, wajah buram lainnya tiba-tiba muncul. Ledakan,
Semburan energi sihir, warna-warni yang memancarkan kekuatan bintang menyelimuti Pangeran Changrong. Boom! Detik berikutnya, sihir yang diledakkan oleh batu ilahi Hongtian mampu menelan Pangeran Changrong. Termasuk tubuh tiran surgawi. Melihat pemandangan ini, para pangeran di sekitarnya terkejut. Tubuh Tuan Langit terkena. Pangeran Guangchen sudah gila, meletakkan kereta di depan kudanya. Dia dan Pangeran Changrong bertarung demi tubuh Tuan Surga, tetapi jika tubuh Tuan Surga dihancurkan, apakah mereka perlu melanjutkan pertempuran ini? Dan Fang Yu di langit juga sedikit terkejut saat ini. Ini terlalu sulit. Pengeboman itu, saya khawatir ia telah menggunakan 10% kekuatannya. Dilihat dari pemandangannya, meskipun Changrong memiliki topeng bintang 9, dia mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Adapun tubuh Tuan Surga, dalam penglihatan mata wawasan, Fang Yu bisa melihat kekuatan transendensi muncul dari pinggirannya. Kekuatan ini memisahkan kekuatan batu ilahi Hongtian dan menjaga tubuh hegemoni surgawi. Ini adalah kekuatan yang menghalangi tombak suci surgawi. Energi macam apa ini? Fang Yu menyipitkan mata, matanya menakjubkan. Saat ini pemboman di bawah masih terus berlanjut. Pangeran Guangchen juga sepertinya menyadari bahwa dia telah menyerbu, dan setelah bereaksi, dia menarik tangannya. Lubang hitam di depan menghilang, tapi kekuatan yang meledak masih meledak ke depan. Ruangan itu hancur di sepanjang jalan, meninggalkan retakan hitam pekat yang tidak biasa, yang tampak spektakuler. Dan Pangeran Changrong telah menghilang. Tetapi semua orang tidak peduli dengan situasi Pangeran Changrong saat ini, tetapi menatap posisi tubuh asli Changtian Overlord. Setelah melihatnya, saya menemukan bahwa tubuh tiran surgawi masih berada di tempat aslinya. Tubuh tiran surgawi baik-baik saja. Pangeran Guangchen sangat gembira di dalam hatinya, dan segera bergegas menuju tubuh penguasa surgawi. Guangchen, kamu tidak baik. Aku tidak benar. Aku ingin kamu mati. Saat ini, suara kebencian datang dari segala arah. Pangeran Guangchen segera merasakan seluruh tubuhnya terkunci oleh tekanan yang kuat. Melihat ke atas, sekelilingnya, di langit, di bawah kakinya, ada bintang yang bersinar. Sebanyak 9 bintang ini terhubung menjadi satu garis, menjebak Pangeran Guangchen di dalamnya. Pemaksaan ini sangat kuat, dan Pangeran Guangchen tidak dapat membebaskan diri. Saat ini, pemaksaan terus meningkat. Pada saat yang sama, mahakarya cahaya bintang 9 tampaknya menghasilkan serangan yang lebih mengerikan. Wow, saat ini, sosok Pangeran Changrong muncul di langit. Pada saat ini, dagunya berlumuran darah, matanya memerah, dan dia menatap Pangeran Guangchen. Sepertinya demi ayah, aku masih punya lebih banyak energi, tapi kamu ingin membunuhku. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena membunuh. Pangeran Changrong berkata dengan dingin. Aku tidak membunuhmu, tetapi kamu ingin membunuhku. Tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Pangeran Guangchen merasakan bahayanya dan berteriak. 9 bintang. Pangeran Changrong mengabaikan kata-kata Pangeran Guangchen www.novelringan.com berteriak keras. Boom! 9 bintang yang mengelilingi Pangeran Guangchen bersinar terang, dan pada saat yang sama mereka mengeluarkan energi magis yang dapat memusnahkan segalanya. Wajah Pangeran Guangchen berubah drastis, dan pedang panjang di tangannya segera berubah kembali menjadi batu Dewa Hongtian. Batu ilahi Hongtian menyatu ke dalam tubuhnya, dengan paksa menopang cangkang seperti kristal. Boom! Kekuatan besar yang diledakkan oleh 9 bintang ingin menghancurkan Pangeran Guangchen. Dan kristal-kristal di permukaan tubuh Pangeran Guangchen bersaing. Selama proses ini, cahayanya bersinar, dan suaranya menggelegar. Titik-titik-titik. Setelah hampir 2 menit, semuanya menjadi tenang. Kekuatannya masih menyebar, tapi cahayanya telah menghilang. Posisi Pangeran Guangchen berada adalah celah di angkasa, dan gelap gulita. Dan Pangeran Guangchen telah mundur puluhan meter, memegangi jantungnya, dan mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat tangan kanannya untuk memadatkan batu ilahi Hongtian. Saat ini, batu ilahi Hongtian memiliki lebih dari selusin retakan kecil. Matanya terbuka lebar, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ini adalah harta paling berharga yang dianugerahkan kepadanya oleh Kaisar Agung Shenhai, telah rusak. Di kejauhan, Pangeran Changrong terengah-engah. Dengan 9 bintang di wajahnya, 4 atau 5 di antaranya sudah redup saat ini, hampir menghilang. Pangeran Changrong menjatuhkan tangannya dan wajahnya jelek. Dia tahu bahwa setelah menggunakan penghancur 9 bintang,
topeng 9 bintang sudah lebih dari setengahnya dipakai. Tapi barusan, dia tidak bisa menahan keinginan untuk membunuh Pangeran Guangchen. Ada keheningan di sekeliling. Semua pangeran yang hadir tercengang. Dan Fang Yu di langit hampir tidak bisa menahan tepuk tangan. Pertunjukan yang bagus, lebih menarik dari yang dia duga. Dalam pertempuran ini, kedua pangeran tersebut langsung menghancurkan harta karun yang diberikan oleh ayah dan ratu mereka. Sungguh anak yang hilang. Fang Yu melihat situasi di bawah, dan tidak bisa menahan senyum. Entah itu batu ilahi Hongtian atau topeng bintang 9, senjata ajaib semacam ini yang sudah meneteskan darah untuk mengenali Tuhan tidak tertarik. Dalam pertempuran, kedua anak hilang ini menghancurkan dua harta 7 atau 8, yang merupakan hal baik bagi lawan Yu. Aku harus mendapatkan Jinzi, dan yang lainnya sebaiknya dihancurkan. Fang Yu berkata dalam hatinya. Saat ini, ada keheningan di bawah. Pangeran Guangchen dan Pangeran Changrong saling berpandangan, keduanya menderita luka serius, berdarah dan terengah-engah, mata mereka penuh kebencian dan kemarahan. Para pangeran di sekitar sudah tercengang, dan tidak ada yang bersuara. Suasana tiba-tiba menjadi sangat aneh. Majulah sekarang, mungkin ada kesempatan untuk mencuri ayam itu dan mendapatkan tubuh tiran surgawi. Fang Yu berbicara kepada Chang Yu. Chang Yu, yang sedang duduk di awan ratusan meter jauhnya, mendengar kata-kata ini dan pulih dari keterkejutannya. Dia gemetar dan berkata, "Kamu membuatku mati. Kamu lihat mereka semua linglung, terutama kedua pangeran tua itu terluka parah. Apakah sekarang adalah kesempatan terbaik untuk melakukannya?" Fang Yu berkata dengan mata menyipit. "Bahkan jika aku mendapatkan tubuh Tuan Changtian, aku tidak bisa pergi dari sini," jawab Chang Yu. Fang Yu berhenti bicara. Tentu saja dia tidak benar-benar ingin Chang Yu melangkah maju untuk memperjuangkan tubuh Tuan Surgawi. Alasannya, dia juga mengatakan sebelumnya, dengan tubuh Chang Yu, seharusnya tidak cukup untuk menyatu dengan tubuh tiran surgawi. Namun, itu seperti membenarkan kata-kata Fang Yu. Gelombang fluktuasi tiba-tiba muncul di udara tidak jauh di bawah. Ditemani angin sepoi-sepoi, ini adalah seorang biksu. Dalam penglihatan Eye of Insight, Fang Yu dapat dengan jelas melihat siluet humanoid, mendekati tubuh penguasa langit. Menghadapi tubuh penguasa langit, biksu ini mengulurkan tangannya tanpa ragu-ragu. Tubuh penguasa langit yang awalnya melayang di udara tiba-tiba bersinar terang. Semua pangeran di sekitar tidak bereaksi, termasuk pangeran terdekat Guangchen dan Changrong. "Tubuh tiran surgawi adalah milikku." Saat ini, suara gemuruh lama terdengar. Seorang lelaki tua berambut putih berjubah abu-abu, terangkat ke langit dan mengeluarkan raungan. Liar, sama seperti pangeran sebelumnya, tubuhnya meledak dengan kekuatan yang dahsyat, dan kulitnya bersinar cerah. Melihat pemandangan ini, raut wajah Pangeran Guangchen dan Pangeran Changrong berubah. Mereka dipukuli sampai mati, tetapi mereka dipotong oleh seorang biksu tua. "Ini sungguh tak tertahankan. Kamu ingin mati." Pangeran Guangchen mengertakkan gigi dan meledakkan kekuatan giok jiwa ke lokasi lelaki tua itu tanpa ragu-ragu. Dan Pangeran Changrong di sisi lain, dengan ekspresi dingin yang sama, memanggil Jinzi, dan menarik pelatuknya ke lokasi lelaki tua itu. Ledakan, suara memekakkan telinga terdengar di udara. Orang tua itu tidak mengelak, tapi topeng tembus pandang disangga di permukaan tubuhnya. Ledakan, kekuatan sihir mengerikan yang diledakkan oleh Pangeran Guangchen dan Pangeran Changrong meledak pada lapisan perisai cahaya ini dan meledak. Kekuatan menyebar, dan gelombang udara tak terlihat di udara menyebar. Namun, tubuh lelaki tua itu tetap tidak bergerak dan tidak terluka. Perisai yang muncul di permukaan tubuhnya menghalangi pemboman untuknya. Kekuatan lapisan perisai ini sangat menakutkan, bukan dari orang tua itu sendiri, tetapi dari tubuh tiran surgawi yang telah dia integrasikan ke dalam tubuhnya. Jeroan anjing, mata Pangeran Guangchen memerah, menatap lelaki tua itu. Ini adalah tubuh Tuan Surga. Itu diambil oleh seorang biksu manusia. Tunggu, biksu teran. Pangeran Guangchen menatap lelaki tua di depannya, ekspresinya terkejut. Menurut guru surgawi, tubuh tiran surgawi adalah artefak suci yang disiapkan khusus untuk ras mereka yang lebih tinggi. Tidak mungkin biksu manusia ditolak oleh tubuh hegemoni surgawi, dan tidak mungkin untuk berintegrasi ke dalam tubuh hegemoni surgawi. Tapi lelaki tua di depanku, kenapa? Ini bukan ras manusia. Pangeran Guangchen menatap lelaki tua itu, matanya membelalak. Dan separuh lainnya, Pangeran Changrong jelas memikirkan hal ini,
dan matanya penuh ketakutan ketika dia melihat lelaki tua itu. Tapi tidak peduli dari kelompok etnis mana lelaki tua itu berasal, tubuh penguasa langit telah diambil olehnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh dinasti Shenhai mereka. Changrong, anjing tua ini harus dibunuh. Pangeran Guangchen memandang Pangeran Changrong dan berkata dengan dingin, selama dia dipenggal, tubuh Chang Tianba akan meninggalkan tubuhnya. Setelah itu, kita akan bertarung lagi. Mendengar kata-kata ini, Pangeran Changrong memandang Pangeran Guangchen, menyipitkan mata sedikit, lalu mengangguk setuju. Di langit, Fang Yu menatap lelaki tua yang auranya melonjak, matanya juga penuh keraguan. Orang tua ini jelas-jelas adalah seorang beku manusia, mengapa dia tidak ditolak oleh energi hukum ketidakmelekatan. Fang Yu ingin menyentuh tubuh hegemoni Chang Tian sebelumnya, tetapi dia langsung dibombardir oleh kekuatan mengerikan yang berjarak 100 meter. Orang tua ini, Fang Yu menatap orang tua itu, dan tiba-tiba menyadari sesuatu. Melalui penglihatan Eye of Insight, semua rahasia dalam tubuh lelaki tua itu dapat dilihat, termasuk Qian Zhenqi yang mengalir di meridiannya. Aura biru ini sangat familiar. Itu adalah nafas yang dikembangkan di halaman suci. Bai Wuya, Dao Kong, Wu Chenzi yang asli, nafas yang sama di tubuhnya. Orang tua ini lahir di halaman suci. Setelah mengetahui hal ini, gelombang www.novelringan.com gelombang menjadi lebih jelas tentang hubungan antara pengadilan suci dan ras alien. Tubuh tiran surgawi menolak umat manusia, tetapi para beku yang telah memasuki halaman suci dapat langsung menyentuhnya dan menyatu dengannya. Lalu, sebuah kesimpulan bisa ditarik. Para biksu yang memasuki tempat suci tidak lagi dianggap ras manusia. Mereka, orang asing. Setelah menarik kesimpulan ini, Fang Yu tiba-tiba teringat apa yang disebut klan semi-roh yang didirikan oleh Dao Kong. Dao Kong pada saat itu telah menunjukkan penghinaan dan penghinaan terhadap ras manusia. Jelas sekali, penghinaan dan penghinaan seperti ini tidak akan datang secara alami. Itu pasti sebuah konsep yang dia bentuk secara bertahap saat berkultivasi di halaman suci. Itu saja, dari sudut pandang ini, tempat suci adalah basis 4 untuk mengembangkan ras manusia menjadi ras asing. Mata Fang Yu berkedip dan berpikir. Dengan cara ini, banyak hal yang bisa dijelaskan. Saat pertama kali menghubungi tempat suci, dia ragu. Mengapa pengadilan suci harus mengizinkan para biksu yang masuk untuk mendapatkan keuntungan besar? Alasannya sederhana, ia ingin melatih para biksu dengan talenta terbaik ini menjadi ras alien. Dalam jangka panjang, hal ini akan sangat melemahkan umat manusia. Bagi alien, ini adalah peningkatan yang luar biasa. Hal ini sepertinya juga menjelaskan mengapa saat ini, di antara para biksu ras manusia, kecuali Fang Yu, tidak ada elit yang dapat bersaing dengan ras lain. Karena, ada peluang untuk menjadi eksistensi setingkat ini. Kemungkinan besar ia telah ditarik ke halaman suci, dan dalam proses budidaya Tao Guo, ia telah halus dan berubah menjadi ras asing. Jika alasan Fang Yu benar, maka makna keberadaan halaman suci pada dasarnya dapat ditentukan. Tempat perlindungan, itu untuk ras alien, bukan, bahkan bisa dikatakan tempat perlindungan itu ada untuk menghancurkan umat manusia. Apakah orang-orang yang dihukum itu akan datang dari halaman suci? Mata Fang Yu berbinar, dan hatinya terkejut. Dengan alasan seperti itu, banyak keraguan yang tiba-tiba terjawab. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, itu kurang tepat. Tempat suci, telah lama dihancurkan olehnya. Semua Yuan dan langit gua dihancurkan olehnya. Jadi, dari mana datangnya orang-orang yang dihukum yang muncul setelah itu? Siapa yang memobilisasi mereka? Pada awalnya, aku membunuh pemandu halaman suci, dan mereka yang mengolah langit adalah inti aslinya. Fang Yu meletakkan dagunya di tangannya dan mulai berpikir. Langit gua itu adalah pil inti dari halaman suci, jadi, di manakah wasiat halaman suci? Tunggu, benarkah yang aku hancurkan hanyalah sebagian kecil dari halaman suci? Hanya sebagian dari yurisdiksi pemandu halaman suci. Mata Fang Yu melebar, kilatan keheranan melintas di matanya. Jika ini masalahnya, maka tempat perlindungan yang sebenarnya mungkin adalah raksasa. Dan para penghukum itu kemungkinan besar berasal dari tempat suci itu sendiri. Tentu saja, ini hanya kesimpulan, tanpa bukti konklusif. Pengadilan suci mungkin masih ada, atau mungkin sudah tidak ada lagi. Informasinya masih belum cukup dikumpulkan untuk menarik kesimpulan yang lengkap. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya,
Dia belum siap untuk terus berpikir. Apakah penghukum ada hubungannya dengan pengadilan suci, bukanlah masalah kritis saat ini. Sekarang dapat ditentukan bahwa pasti ada hubungan tertentu antara pengadilan suci dan ras alien, dan itu adalah hubungan yang sangat erat. Fang Yu keluar dari pikirannya, menundukkan kepalanya, dan menatap lelaki tua yang merampok Tuan Langit. Nafas lelaki tua itu masih membubung tinggi, wajahnya mengerikan. Dilihat dari situasinya, nafasnya belum berfluktuasi, dan sepertinya bisa bertahan cukup lama. Namun secara keseluruhan, Fang Yu percaya bahwa lelaki tua ini juga kemungkinan besar akan meledak dan mati. Tubuh tiran surgawi tampaknya memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk tubuh fisik, dan lelaki tua ini kemungkinan besar tidak akan dapat memenuhi persyaratan tersebut. Sebenarnya, apakah aku punya kesempatan untuk mendapatkan tubuh dominasi Changtian? Fang Yu berpikir sambil melihat kelompok badan dominasi Changtian yang melayang di udara. Meskipun badan Tuan Surgawi ini tampaknya dipersiapkan secara khusus untuk ras alien. Tapi hanya menyaksikan ras alien ini bersaing untuk badan Tuan Surgawi, rasanya tidak nyaman. Tuan, jika Anda memiliki cara untuk menghancurkan perisai energi magis di lapisan luar Tyrant, Anda dapat mengintegrasikan tubuh Heaven Tyrant ke dalam tubuh Anda. Pada saat ini, suara dingin yang unik dari air mata dingin terdengar di telingaku. Benar-benar, Fang Yu terkejut sejenak, lalu bertanya dengan heran. Secara teoritis, itu benar. Teriakan dingin berkata perlahan, satu-satunya yang menolak pemiliknya adalah perisainya. Selama rusak, pemiliknya bisa memasukkan tubuh hegemonik ke dalam tas. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Fang Yu menatap tubuh tiran kuning pucat yang melayang di udara, matanya bersinar. Tapi sebelum dia pergi, dia tiba-tiba berpikir. Jika badan penguasa surgawi ini sendiri dipersiapkan untuk ras asing, lalu mengintegrasikannya ke dalam tubuh, apakah itu akan menyebabkan perubahan abnormal pada dirinya sendiri? Tuan, tidak perlu khawatir tentang ini. Tubuh roh Dao Agung di tubuh Anda akan memperbaiki semua kelainan untuk Anda. Craig terus menambahkan, ketika tubuh dominasi surgawi diintegrasikan ke dalam tubuh, pertama-tama ia harus melewati tubuh roh Dao. Satu tingkat, faktanya, tubuh roh Dao lah yang diintegrasikan ke dalam tubuh tiran surgawi, bukan pemiliknya sendiri. Kalimatmu ambigu, tubuh roh Dao telah terintegrasi sepenuhnya dengannya. Oleh karena itu tubuh roh Dao adalah dirinya sendiri, tidak perlu dikatakan secara terpisah. Suara malas Li Huoyu terdengar. Saya hanya ingin Tuan memahami kata-kata saya dengan lebih baik, bisakah Anda diam? Menangis air mata dingin berkata dengan dingin. Oke, Fang Yu segera berkata, menyela suara mereka, saya akan mendapatkan badan Tuan Changtian, apa saran Anda? Saya tidak punya saran apapun. Temukan cara untuk menghancurkan perisai. Tubuh tiran surgawi adalah milik Anda. Li Huoyu berkata, tentu saja, ini tidak sesederhana memecahkan pecahan kaca. Penghancuran benda-benda yang tampaknya sulit selalu menjadi kekuatanku. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Kekuatan besar yang melampaui semua hukum yang terkandung dalam tubuh tiran surgawi tampaknya tidak bisa dihancurkan. Tapi Fang Yu selalu percaya bahwa waktu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan. Itu tidak bisa dihancurkan, tapi tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat. Fang Yu memandang lelaki tua di bawah, matanya fokus, siap pergi ketika lelaki tua itu meledak dan mati. Boom, di atas tubuh lelaki tua itu, cahayanya cemerlang dan napasnya sangat kuat. Pemaksaan melanda kuartet. Baik pangeran terdekat Guangchen maupun Changrong harus mundur agak jauh untuk menghindari cedera langsung oleh kekuatan yang kuat. Orang tua itu mengangkat kepalanya dengan ekspresi muram, dan tenggorokannya terus menderu. Selama proses ini, tubuhnya sedikit menggembung di mana-mana, seolah pembuluh darahnya akan pecah. Desir, saat ini, kekuatan luar angkasa muncul satu demi satu pada jarak 2 hingga 300 meter dari lelaki tua itu. Beberapa biksu datang ke sini. Dilihat dari auranya, para pembudidaya ini mungkin semuanya telah memasuki halaman suci, dan mereka semua ingin bersaing memperebutkan tubuh hegemoni surgawi. Tiran Changtian ini benar-benar umpan terbaik. Berapa banyak kura-kura tua yang telah disembunyikan sebelumnya. Fang Yu menyebarkan kesadaran ilahinya ke posisi yang lebih jauh. Terlihat jelas bahwa sekelompok besar makhluk asing berwarna hitam dan sangat banyak telah mendekati tubuh tiran surgawi. Namun, mereka masih berada di lapangan. Jika ingin bersaing,
Memperebutkan benda tertinggi surgawi gelombang www.novelringan.com gelombang, Anda harus terbang hingga ketinggian lebih dari 2 kilometer. Apa? Ketika situasi di sekitarnya terus berubah, lelaki tua itu meraung. Tubuhnya terbuka dan nafasnya telah mencapai batasnya. Pada saat ini, nafas Agung mulai sedikit berfluktuasi, tetapi dengan cepat ditekan. Mata Fang Yu sedikit dingin. Jelas sekali, lelaki tua itu telah mencapai titik kunci dalam memadukan tubuh tiran surgawi, dan bahkan bisa dikatakan sebagai titik kritis. Selama ia bertahan dalam jangka waktu ini, sangat mungkin tubuh Changtian Overlord dapat dimasukkan ke dalam tubuhnya. Bukankah otak para pangeran ini bagus? Sekarang adalah masa paling rentannya, jadi cepatlah. Fang Yu melirik sekelompok pangeran yang masih linglung, berteriak dalam hatinya. Namun, bahkan kedua pangeran Guangchen dan Chang Rong berada dalam kondisi lesu dan tidak berniat mengambil tindakan. Fang Yu memicingkan matanya dan menatap lelaki tua itu. Karena tidak ada pangeran yang melakukannya, dia hanya bisa melakukannya. Singkatnya, dia tidak bisa membiarkan lelaki tua ini mengintegrasikan penguasa surgawi dengan lancar, jika tidak, itu hanya akan lebih merepotkan. Tenggorokan lelaki tua itu terus menderu, napasnya sedikit berfluktuasi, lalu stabil, lalu berubah lagi. Dia tahu dalam hatinya bahwa ini adalah saat yang paling kritis. Selama dia bisa menangani gelombang reaksi tubuh yang mendominasi langit, dia dapat sepenuhnya mengintegrasikan tubuh yang mendominasi langit. Tunggu, aku harus menahannya. Orang tua itu berteriak dengan liar di dalam hatinya. Ledakan, namun saat ini, tiba-tiba terjadi ledakan di langit. Seekor naga perak meluncur turun dari langit, dengan nafas yang sangat dahsyat. Ledakan yang tiba-tiba ini mengejutkan hati lelaki tua itu. Namun, tanpa menggunakan tangannya, tubuh Changtian Tyrant dengan sukarela menopang perisai di luar tubuhnya untuk melindunginya. Ledakan. Detik berikutnya, Yinlong meledakkan perisainya. Dampaknya seperti tabrakan dua meteorit yang terbang cepat. Boom! Meskipun naga perak ini tidak menembus perisai, kekuatannya menembus ke dalam perisai. Engah! Orang tua itu memuntahkan seteguk besar darah. Matanya melebar, dan dia melihat ke langit. Bola matanya merah dan penuh kebencian yang mengerikan. Saat aku bergabung dengan tubuh tiran surgawi, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu. Lelaki tua itu meraung. Wow, dengan kilatan cahaya perak, Sky Celestial Halberd bergegas kembali ke langit. Pada saat ini, banyak pangeran juga mengangkat kepala dan melihat ke lokasi di mana Yin Mang bergegas. Kemudian, mereka melihat penampilan Fang Yu. Itu dia, warna kulit semua pangeran berubah. Dalam sebulan terakhir, peristiwa besar di dunia pada dasarnya terkait dengan Fang Yu. Falcon Surgawi, pemakan sumber, klan monster raksasa, ras alien dibunuh oleh Fang Yu satu demi satu. Hal-hal ini menimbulkan sensasi di dunia. Meski wilayah dinasti Shanhai berada di laut, ia juga dikenal. Namun, Kaisar dan Permaisuri sepertinya ingin menggunakan tangan Fang Yu untuk menghancurkan ras alien lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak mengeluarkan perintah apapun terhadap Fang Yu. Sampai saat ini, Fang Yu sendirian di panggung Zhenyu, dengan satu musuh 10, dan membunuh 10 makhluk tertinggi dari klan kuno bersama-sama, untuk mengguncang keluarga kerajaan. Bahkan Kaisar yang berada di retret Tianhai mengeluarkan perintah agar Permaisuri memperhatikan Fang Yu dan membuat rencana rincin untuk membunuhnya. Tapi rencana ini belum terbentuk, para pangeran ini sebenarnya melihat Fang Yu dengan mata kepala mereka sendiri. Pada saat ini, semua pangeran merasa bingung, dan rasa cemas melonjak di hati mereka. Di hadapan makhluk tertinggi ras kuno, Fang Yu mampu mengalahkan 10. Kekuatan tempurnya bisa dibayangkan. Fang Yu, apa yang dia lakukan di sini? Dia juga ingin bertarung demi tubuh Tuan Surgawi. Pangeran Guangchen berkata dengan wajah jelek. Pangeran Chang Rong juga menatap Fang Yu dengan mata yang menakjubkan. Dari kejauhan, para biksu yang baru saja tiba di lokasi langsung memilih untuk menyembunyikan sosok mereka dan diam-diam mengamati pertempuran tersebut. Di antara mereka ada seorang lelaki tua dengan sosok reyot dan janggut serta rambut putih. Dia menatap punggung Fang Yu di kejauhan, dan kilatan cahaya aneh muncul di matanya. Fang Yu benar-benar melakukannya. Tubuh penguasa surga bukanlah sesuatu yang bisa dia peroleh, kenapa dia begitu ingin bergerak? Mata lelaki tua itu bergerak sedikit, dan dia bingung. Pria tua itu mengerutkan kening, menatap Fang Yu dari kejauhan. Baiklah,
Tunggu dan lihat sekarang, lihat apa yang akan dia lakukan. Orang tua itu menahan napas dan terbang diam-diam. Dia adalah Wu Chenzi setelah Yirong. Datang ke sini untuk tubuh tiran surgawi. Alasan penyamaran, juga untuk menghindari agar tidak dikenali oleh Fang Yu secara sekilas, dan dengan demikian menarik serangan. Bagaimanapun, konsekuensi dari ditatap oleh Fang Yu berada di luar kemampuannya untuk ditanggung. Setelah Fang Yu muncul, suasana tiba-tiba menjadi tertekan lebih dari 2000 meter di atas tubuh mendominasi Chang Tian. Banyak pangeran menatap Fang Yu dengan mata waspada. Namun, Fang Yu tidak menyapa para pangeran ini, tetapi mengepalkan tombak surgawi di tangannya, menukik ke arah lelaki tua yang menggabungkan penguasa langit di bawah. Boom! Sosok Fang Yu dipadukan dengan aura ganas tombak suci di langit, seperti ujung tajam dari atas ke bawah. Apa? Wajah lelaki tua itu berubah drastis, tapi dia hanya bisa mengeluarkan raungan marah. Ledakan. Beberapa saat kemudian, terjadi ledakan. Kepala tombak tajam dari tombak langit, tepat di perisai, meledak seperti pusaran air. Namun, meski nafas ini seperti mata bor, ia tetap tidak bisa menembus perisai ini. Tidak ada nafas abnormal yang bisa dirasakan di perisai ini, tetapi ketangguhannya jauh melebihi apapun dalam kognisi Fang Yu di masa lalu. Apakah ini hukum yang ditetapkan oleh Yang Abadi? Sungguh menakjubkan. Fang Yu menusuk keras dengan kedua tangannya dan terangkat ke langit dengan bantuan guncangan perisai. Hanya saja di sini terlihat luar biasa. Li Huoyu tiba-tiba bergumam. Apa maksudmu? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Tidak ada apa-apa, jawab Li Huoyu. Kamu tidak bisa membunuhku, aku akan membunuhmu. Kamu adalah target utamaku, sial. Orang tua yang terbungkus perisai di bawah berteriak pada Fang Yu. Maumu? Mata Fang Yu dingin, dan aura di tubuhnya kembali melejit. Pada saat yang sama, tombak dari Sky Celestial Halberd terbakar dengan api biru. Ledakan. Fang Yu menggunakan energi sejatinya untuk berakselerasi di udara, dan sekali lagi bergegas menuju lelaki tua di bawah. Ayo, orang tua itu meraung. Ledakan. Detik berikutnya, tombak suci langit menghantam perisai itu lagi. Boom! Pengeboman ini meledakkan kekuatan teror. Gelombang cuaca yang bergelombang menyebar ke sekeliling. Orang tua dalam perisai sekali lagi dibombardir oleh kekuatan besar gunung ini. Engah! Banyak darah muncrat dari mulut lelaki tua itu. Saat ini, nafasnya tidak bisa lagi menjaga kestabilan. Tong tong tong, permukaan kulitnya terus-menerus menonjol. Fluktuasi nafas mulai menjadi sangat intens. Mata lelaki tua itu melotot, menatap Fang Yu, matanya penuh keengganan dan kebencian. Ledakan. 2 detik kemudian, terdengar suara keras. Seluruh tubuh lelaki tua itu meledak seketika. Aura milik Chang Tian Overload Body tersebar, dan kelompok bentuk kehidupan yang menyerupai ubur-ubur itu sekali lagi muncul di mata semua orang. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang reaksi Fang Yu tentu saja yang tercepat. Dia segera bergegas menuju tubuh yang hidup dan mengangkat tangan kanannya yang bersinar keemasan, mencoba memegangnya di tangannya. Namun, tepat pada saat telapak tangannya hendak menyentuh tubuh tiran surgawi. Ledakan. Semburan kekuatan yang mengandung kekuatan meteorit meledak. Sama seperti sebelumnya, Fang Yu ditembak sejauh 100 meter dalam sekejap, dan bahkan sulit untuk menstabilkan tubuhnya. Kekuatan yang melebihi hukum bumi ini sangat menjijikkan bagi umat manusia. Tidak mungkin untuk menyentuhnya secara langsung. Dan setelah Fang Yu diledakkan, para pangeran yang hadir juga bereaksi. Terutama Pangeran Guangchen dan Pangeran Changrong, berangkat hampir pada waktu yang sama, bergegas menuju tubuh tertinggi surgawi. Boom! Sebelum mereka berdua mendekati tubuh tiran surgawi, kekuatan sihir yang mengandung kekuatan suci murni meledak dari samping. Ekspresi kedua pangeran berubah drastis, dan giok jiwa di dahi mereka segera menopang perisai. Boom! Faneng meledakkan perisainya, menyebabkan perisai itu runtuh seketika. Kedua pangeran itu mendengus, dan tubuh mereka terhempas seperti layang-layang yang patah. Sebelum saya menjinakkan tubuh tiran surgawi, tidak ada yang mau menyentuhnya. Cahaya keemasan melintas di atas tubuh Tuan Langit, sosok Fang Yu muncul lagi, dan dia berbicara dengan dingin. Dia mengamati para pangeran di sekitarnya. Ketika mata Fang Yu tersentuh, ekspresi para pangeran ini segera berubah, dan mereka mundur tanpa sadar. Siapapun yang ingin mati, dekati tubuh Tuan Chang Tian. Mereka yang jaraknya hampir 20 meter, saya akan langsung membunuh mereka.
Fang Yu berkata tanpa ekspresi di wajahnya. Aura pembunuh yang terungkap dari kata-kata ini membuat para pangeran merasa seperti jatuh ke dalam gua es dengan tangan dan kaki yang dingin. Kedua pangeran Guangchen dan Changrong nyaris tidak menstabilkan tubuh mereka di kejauhan, menatap Fang Yu, ada keterkejutan dan keengganan di mata mereka. Fang Yu, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Pangeran Guangchen menatap Fang Yu dengan dingin dan bertanya. Fang Yu menoleh, memandang Pangeran Guangchen, dan menyipitkan mata, tentu saja saya tahu. Tubuh penguasa langit, bukanlah eksistensi yang layak untuk disentuh oleh umat manusiamu. Pada saat ini, Pangeran Changrong di belakang juga berbicara, nadanya dingin, dengan rasa jijik yang berasal dari darahnya. Apakah kamu mencoba mencegahku menyentuhnya? Lalu kamu datang ke sini. Fang Yu melirik pangeran lainnya Changrong dan tersenyum. Pangeran Changrong terengah-engah, matanya penuh niat membunuh. Tapi, dia tidak berani bertindak gegabah. Ada apa? Kata-katanya bagus sekali, kenapa kamu menjadi bajingan saat melakukannya? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata dengan sinis. Dihadapkan pada ejekan Fang Yu yang tidak bermoral, hati Pangeran Changrong tersulut amarah, matanya memerah. Kamu pikir aku benar-benar tidak berani melakukannya? Pangeran Changrong meraung, tangan kanannya tiba-tiba terangkat. Di tangan kanan, cahaya keemasan bersinar. Jinzi itu muncul di telapak tangannya. Cahaya giok jiwa di dahi Pangeran Changrong bersinar, dan dia menarik pelatuknya. Ledakan, peluru yang berisi kekuatan giok jiwa yang luar biasa datang dengan cepat ke arah Fang Yu. Fang Yu berdiri di tempatnya, mengangkat telapak tangan kanannya. Bas, sebuah perisai yang bersinar dengan cahaya keemasan terkondensasi di depan telapak tangan, dan ada banyak rune yang bersinar di dalamnya. Boom, setelah beberapa saat, peluru itu meledak di perisai emas, mengeluarkan suara yang cukup untuk menembus gendang telinga. Gelombang udara yang kuat meledak. Warna kulit banyak pangeran berubah drastis, dan mereka hanya bisa mendengar dengungan di telinga mereka. Adapun lokasi Fang Yu, sudah ada banyak celah spasial yang gelap gulita saat ini. Pangeran Changrong berdiri di tempatnya, masih memegang Jinzi di tangan kanannya, pupil matanya menatap posisi Fang Yu. Cahaya menghilang, dan dia segera melihat sosok Fang Yu muncul darinya. Brengsek, niat membunuh Changrong telah ditentukan, dan Jinzi membidik posisi Fang Yu dan hendak menarik pelatuknya lagi. Tapi saat ini, Fang Yu yang dia tatap, tiba-tiba cahaya aneh muncul di pupil matanya. Pada saat cahaya aneh ini berkedip, Changrong hanya merasakan kejutan. Kemudian, semua yang ada di depan penglihatannya berubah menjadi kegelapan tak berujung. Saya tidak dapat melihat apapun lagi, saya tidak dapat merasakan nafas apapun lagi. Ini adalah ilusi. Ini adalah ilusi yang paling baik digunakan oleh para kultivator manusia. Hati Changrong bergetar dan dia segera menjadi waspada. Di dalam keluarga kekaisaran, baik kaisar maupun guru surgawi, telah mengajarinya cara menghadapi situasi ini. Selama Anda memiliki kemauan yang kuat dan percaya bahwa segala sesuatu di hadapan Anda hanyalah ilusi, Anda dapat dengan mudah mematahkan ilusi apapun. Ini adalah kata-kata asli dari guru surgawi. Memikirkan kata-kata ini, Changrong menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Berbagai mantra berbahaya dari biksu Teran sebagian besar tidak efektif ketika kekuatan mereka sangat bervariasi. Namun situasinya berbeda sekarang. Fang Yu di depannya adalah alternatif, tidak sekelas dengan biksu manusia lainnya. Dalam menghadapi orang-orang berbahaya seperti itu, Anda harus fokus dan jangan pernah melakukan kesalahan. Changrong hanya menutup matanya, dan dengan tegas menganggap semua yang ada di depannya sebagai ilusi di dalam hatinya. Lalu, dia membuka matanya lagi. Pada saat ini, pemandangan di sekitarnya telah pulih sepenuhnya. Ilusi Fang Yu dihancurkan olehnya. Trik kecil, sangat konyol. Mulut Changrong melengkung, dan dia tersenyum bercanda. Namun sedetik kemudian, tiba-tiba terdengar suara. Retakan, apa? Ekspresi Changrong berubah dari bercanda menjadi galak, dan dia menjerit. Pergelangan tangan kanannya patah parah. Peran ilusi bukanlah untuk membunuh musuh secara langsung, dalam banyak kasus, hanya untuk menutupi mata orang dan mengulur waktu. Apa yang bisa dibunuh secara langsung oleh ilusi adalah pemborosan. Tunda 1 atau 2 detik, mantranya dianggap berhasil. Changrong, ibumu memberimu begitu banyak bayi, mengapa kamu tidak mengajarimu elemen paling dasar dari pertarungan sebenarnya? Pada titik tertentu,
Fang Yu sudah berdiri di depan Chang Rong, dengan senyum tipis di wajahnya, dan berkata perlahan. Sambil berbicara, dia masih memainkan pistol yang bersinar dengan cahaya keemasan terang. Jinzi yang diberikan kepada Chang Rong oleh Permaisuri Shanghai, telah jatuh ke tangan Fang Yu. Kamu, Chang Rong merasa ngeri di dalam hatinya, menahan rasa sakit, dan segera mundur. Fang Yu mengangkat Jinzi. Pada saat ini, emasnya sangat berat, dan jelas masih ada di dalam keadaan penolakan. Pikir Fang Yu, semburan cahaya biru muncul di tangan kanannya. Kekuatan angan King Lian menyelimuti si emas. Semua jejak Chang Rong dalam Jin Si terhapus. Setelah beberapa detik, berat badan Jin Si menghilang. Fang Yu memegangnya di tangannya, mengangkatnya, dan mengarahkan moncongnya ke Chang Rong yang telah mundur jauh. Melihat Jin Si yang aslinya miliknya, namun saat itu moncongnya diarahkan ke arahnya, jantung Chang Rong melonjak dan wajahnya pucat. Namun, dia tetap memiliki keyakinan di dalam hatinya, sebab Jin Si yang dianugerahkan ratu kepadanya telah meninggalkan bekas di dalam dirinya, yang dianggap sebagai pengakuan. Fang Yu bisa dengan paksa menjemput Jin Si, tapi Jin Si pasti tidak akan menyerang tuannya. Ngomong-ngomong, jika Fang Yu menggunakan Jin Si saat ini, dia pasti akan mendapat serangan balasan yang sangat mengerikan. Chang Rong terengah-engah, menatap Fang Yu, dengan sebuah rencana di dalam hatinya. Saya berdiri di sini, apakah kamu berani menembak? Chang Rong menatap Fang Yu dan berkata, kenapa aku tidak berani? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya balik. Jika kamu menyakitiku, yang menunggumu adalah balas dendam seluruh dinasti Shanghai. Mata Chang Rong setajam pisau, dan dia berkata dengan dingin, ibuku tidak akan melepaskanmu, ayahku juga tidak akan melepaskanmu. Kamu pada akhirnya akan dicabik-cabik, dan kepalamu akan digantung di depan rumah kami, istana. Adapun semua ras manusia yang berhubungan denganmu, kami akan membantai mereka dengan cara yang paling kejam, dan tidak akan membiarkan siapapun pergi. Jika aku jadi kamu, aku akan memikirkannya dan membuat rencana. Setelah Chang Rong mengucapkan kata-kata ini, seringai muncul di sudut mulutnya, yang penuh dengan provokasi. Para pangeran di sekitar terkejut saat itu. Hanya di kejauhan, Chang Yu bersembunyi di awan, menatap Chang Rong dengan tatapan kosong. Dia bertanya-tanya apakah otak kakaknya terbakar. Dalam hal ini, beraninya kamu memprovokasi Fang Yu. Bukankah ini menyalakan lampu di dalam lubang, menemukan kematian? Selamat tinggal, saudaraku. Chang Yu memandang Chang Rong di kejauhan dan menggelengkan kepalanya, matanya sedikit tak tertahankan. Di arah lain, Guang Chen memandang Fang Yu dan Chang Rong yang saling berhadapan, matanya berkedip. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya ke tubuh penguasa langit yang bersinar dengan cahaya kuning samar di tengah celah ruang. Selama Chang Rong dan Fang Yu bertarung, itu adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan badan Tuan Chang Tian. Dan pemikiran yang sama muncul di benak para biksu yang tersembunyi di kejauhan. Mata Wu Chenzi penuh kerinduan, menatap tempat tubuh tiran surgawi berada. Dominasi surgawi. Selama dia berhasil, kemungkinan dia terbang menjadi peri di masa depan, setidaknya 90%. Ketika orang-orang di sekitarnya sedang mengandung hantu gelombang www.novelringan.com gelombang Fang Yu memandang Chang Rong di depannya, tersenyum, dan bertanya, apakah menurutmu itu memprovokasiku saat ini, membuatmu terlihat dingin? Wajah Chang Rong sedikit berubah, tapi dia tetap mencibir, melipat tangan di depan dada, dan berkata, kamu bisa mencobanya. Kurasa, kamu mungkin mengira aku tidak bisa menggunakan senjata ini, jadi aku sangat percaya diri, kan? Fang Yu bertanya sambil tersenyum. Mendengar kata-kata ini, jantung Chang Rong melonjak. Kamu salah lagi. Begitu suara itu turun, Fang Yu menarik pelatuknya. Ledakan. Di depan moncong Jin Si, ledakan kekuatan sihir horor terjadi. Sebuah peluru berisi kekuatan suci tertinggi meledak seperti guntur. Murid Chang Rong menyusut tajam. Adapun para pangeran di sekitar, wajah mereka berubah drastis. Boom! Formasi ini dapat menyapu dunia dengan momentum. Chang Rong berdiri di sana, pikirannya kosong, dan dia tidak bisa tertawa lagi. Fang Yu benar-benar bisa menggunakan Jin Si. Dan peluru yang ditembakkan Jin Si beberapa kali lebih kuat dari peluru yang ditembakkan saat dia menggunakan Jin Si. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan. Bas! Pada saat ini, cahaya giok jiwa di dahi Chang Rong bersinar, meledak dengan energi sihir terkuat. Sebelum peluru menghantam,
kekuatan giok jiwa hampir tidak menyelimuti seluruh tubuh Chang Rong dan melindunginya. Ledakan, peluru itu, meledak pada perisai cahaya biru yang ditopang oleh giok jiwa. Pada saat ini, kekuatan suci yang terkandung dalam peluru itu meledak. Kekuatan mengerikan itu sepertinya mampu menghancurkan semua makhluk. Bahkan jika giok jiwa melepaskan 10% kekuatan sihir untuk perlindungan, perisainya jelas terdistorsi. Dan Chang Rong di dalam perisai benar-benar merasakan datangnya nafas kematian saat ini. Apa, nafas dahsyat itu ada tepat di hadapanmu. Dan perisai yang dipegang oleh giok jiwa akan runtuh karena tidak dapat menahan tekanan. Begitu perisainya runtuh, daging dan darah tubuh Chang Rong akan hancur menjadi ampas seperti tahu, bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Chang Rong begitu ketakutan hingga merasa tercekik beberapa saat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Boom! Kekuatan ledakan peluru itu terus memberikan tekanan. Perisai giok jiwa, retakan telah muncul. Retak, bang. 2 detik kemudian, perisai yang didukung oleh kekuatan 10% giok jiwa meledak. Chang Rong menjerit, seluruh tubuhnya gemetar, dan menutup matanya. Saat ini, 9 bintang di wajahnya tiba-tiba bersinar. Wajah kabur yang terdiri dari 9 bintang yang terhubung tiba-tiba muncul. Swiss, wajah ini tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, dan langsung menyedot peluru berisi kekuatan suci. Kekuatan pelurunya menghilang, dan saat ini, di posisi Fang Yu, dia hanya bisa melihat wajah ini. Saat ini, wajah ini menjadi sedikit lebih jelas. Pupilnya seperti lubang besar di jurang, dengan cahaya merah samar di tempat terdalam. Tanpa lubang hidung, terdapat mulut di bawah mata. Mulut ini tampak seperti retakan pada batu, kering tetapi berwarna merah cerah. Seluruh wajahnya terlihat sangat aneh. Apalagi saat mata itu bertemu satu sama lain, Fang Yu tiba-tiba merasakan jiwa di tubuhnya sedikit bergetar. Bas, pada saat ini, pedang salib emas di mata Fang Yu muncul tak terkendali. Ledakan, pedang salib emas berputar cepat, dan kemudian terjadi ledakan keras. Dalam kehampaan, Eye of Insight seakan berbenturan dengan wajah licik di depannya. Desir, pedang salib emas itu berputar sangat cepat, dan wajah licik di depannya segera mulai kabur. Bang, 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 9 bintang yang terhubung ke wajah meledak satu demi satu. Ledakan, sampai 9 bintang itu meledak, sesuatu yang tidak biasa namun menakutkan mungkin akan meledak. Guang Chen, yang hendak menerkam badan tiran Chang Tian, dibombardir oleh kekuatan ini dan terbang keluar. Namun para pangeran yang berada cukup jauh masih terpengaruh, mengerang kesakitan dan mundur. Fang Yu, yang paling dekat, memiliki cahaya keemasan yang kuat di tubuhnya, menghalangi kekuatan ini. Pada saat ini, Fang Yu juga mengamati kekuatan ledakannya. Ini jelas bukan energi ajaib yang ada di bumi. Topeng bintang 9 ini mungkin sesuatu di luar wilayah. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berkata dalam hatinya, "Ya, hal ini tidak sederhana." Suara Li Huoyu terdengar di telinganya. "Apakah kamu memahami Jiu Xing Mian?" Fang Yu bertanya. "Aku tidak mengerti, ini nafasnya, sebenarnya bukan itu yang seharusnya muncul di tempat ini sekarang," kata Li Huoyu. Mata Fang Yu sedikit berkedip, dan dia berhenti bicara. Saat ini, satu demi satu menjumpai keberadaan semacam ini, yang kemungkinan besar berasal dari luar wilayah. Tubuh Tuan Chang Tian, topeng bintang 9. Dari awal ras alien, hingga invasi selanjutnya, dan sekarang dalam proses serangan balik, dia tampaknya perlahan mendekati kebenaran tertentu. Dalam proses ini, kekuatan musuh potensial terus meningkat. Lambat laun, saya secara samar-samar bersentuhan dengan keberadaan Xian, yang tidak mungkin terjadi di masa lalu. Di balik ras alien, pasti ada eksistensi di atas yang abadi. Fang Yu berkata dengan mata yang menakjubkan. Topeng Jiu Xing hancur total, Chang Rong masih di tempatnya. Namun, saat ini, dia tidak berdarah dan gemetar. Giok jiwa di dahinya sudah suram. Topeng bintang 9 juga telah dihancurkan. Chang Rong saat ini tidak berbeda dengan manusia biasa. Dia bahkan tidak bisa bertahan di udara, dan terjatuh. Fang Yu melihat posisi Chang Rong, dan menggenggam tangan Jin Zi, bersiap untuk melakukan tembakan lagi. Namun, pada saat ini, cahaya redup tiba-tiba muncul di tubuh Chang Rong. Di bidang penglihatan Fang Yu, dia bisa melihat kekuatan spasial yang jelas. Ingin menyelamatkan orang, Fang Yu mengerutkan kening,
dan pedang salib emas di pupilnya sedikit berubah. Ledakan, kekuatan ruang yang baru saja terkondensasi menghilang secara langsung. Changrong terus jatuh ke tanah. Bas, pada saat ini, tepat di bawahnya, portal lain tiba-tiba terbuka. Baiklah, biarkan kamu pergi, tapi aku harus memberimu sesuatu. Sudut mulut Fang Yu terangkat, Jinzi menunjuk ke posisi Changrong, mengeluarkan air mata. Ledakan, sebuah peluru dengan arti sangat dingin meledak ke arah posisi Changrong dengan cepat. Sedetik kemudian, tubuh Changrong jatuh ke dalam portal. Pelurunya mengikuti dari belakang dan juga hilang. Boom, suara teredam muncul dari portal. Portalnya bergetar, tapi segera menutup dan menghilang. Fang Yu tidak melihatnya lagi dan mengambil kembali Jinzi. Peluru tadi, tidak peduli apakah ia memiliki tubuh yang meledakkan Changrong atau tidak, ledakan dingin yang ekstrim sudah cukup baginya untuk meminum sepoci. Jika hampir beruntung, bukan tidak mungkin langsung mati. Oke, lanjutkan menangani badan Tuan Changtian. Fang Yu berbalik dan melihat posisi badan Tuan Changtian. Saat ini, yang paling dekat, adalah Pangeran Guangchen. Dia baru saja akan menyentuh tubuh tiran surgawi. Sayang sekali, kekuatan ledakan dari topeng bintang 9 meledakkannya hingga puluhan meter tanpa persiapan. Apakah kamu ingin datang dan menyentuhku juga? Fang Yu bertanya sambil melihat ke arah Guangchen, mengangkat alisnya. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Guangchen berubah dan tinjunya mengepal. Dia baru saja melihat akhir yang menyedihkan dari Changrong. Harta karunnya hancur, hidup dan mati tidak diketahui. Biarkan dia sekarang melawan Fang Yu, dia tidak memiliki sedikit pun kepercayaan diri. Dia tahu betul, peluang menang sangat kecil. Sial, jika aku tidak melawan Changrong, aku masih bisa melawan Fang Yu, sekarang. Guangchen mengertakkan giginya erat-erat, menatap tubuh Tuan Changtian di depannya, dipenuhi dengan kebencian dan keengganan. Fang Yu telah lama dianggap olehnya sebagai target fana. Selama dia bisa membunuh Fang Yu, dia akan bisa mengamankan posisi putra mahkota. Tapi sekarang, Fang Yu benar-benar muncul di hadapannya, tetapi dia tidak berada di masa kejayaannya, dan dia hanya bisa menyaksikan Fang Yu bertarung demi tubuh hegemoni surgawi. Perasaan ini sangat sedih dan tidak nyaman, dan hampir membuatnya ingin muntah darah. Salahkan Changrong, kekacauan ini. Jika dia tidak melakukan apapun padaku, bagaimana aku bisa jatuh ke dalam situasi seperti ini saat ini? Guangchen mengutuk dalam hatinya dengan mata merah. Fang Yu memandang Guangchen dan tersenyum dan berkata, jika kamu tidak ingin bertengkar denganku, mundurlah sedikit untuk menghindari kesalahpahaman. Menghadapi provokasi seperti itu, kemarahan Guangchen membara. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari ke depan dengan putus asa seperti Changrong tadi. Namun pada akhirnya, nalar mengalahkan amarah. Guangchen tahu betul bahwa dia melangkah maju saat ini, kemungkinan besar dia akan mati. Bahkan jika dia menyentuh tubuh tiran Changtian gelombang www.novelringan.com gelombang, fusinya tidak dapat diselesaikan. Orang tua sebelumnya adalah contohnya. Sial, suatu hari nanti, aku akan memenggal kepala yang tercabik-cabik ini sendirian. Jantung Guangchen meneteskan darah, tapi dia hanya bisa mundur. Fang Yu tersenyum tipis, dan tidak menyerang Guangchen. Adapun para pangeran di sekitar, mata mereka membelalak saat ini, menatap Fang Yu dengan takjub. Guangchen adalah eksistensi terkuat di antara mereka. Namun, bahkan Guangchen pun hanya bisa mundur dengan patuh. Ini seperti sebuah sinyal. Fang Yu tak terkalahkan. Akibatnya, puluhan pangeran, yang mewakili kekuatan tempur tertinggi dinasti Shanhai, hanya bisa menelan nafas mereka, dan menyaksikan Changtian Overlord yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Fang Yu dari kejauhan. Dan mereka bahkan tidak berani mendekat. Di mata orang luar, pemandangan seperti ini sangatlah lucu. Bagi keluarga kerajaan dinasti Shanhai, ini adalah pemandangan yang cukup untuk diukir di pilar rasa malu. Desir, tidak peduli apa yang dipikirkan para pangeran ini, Fang Yu terbang kembali ke tubuh penguasa langit lagi. Bagaimana aku bisa menghancurkan kekuatan sihir? Cobalah dengan mata wawasan. Fang Yu memandangi tubuh penguasa langit, pedang salib emas di matanya, perlahan berputar. Dalam penglihatan Eye of Insight, berbagai hukum yang terdapat di dalam tubuh tiran surgawi dapat terlihat dengan jelas. Sedangkan untuk pelindung luarnya juga terlihat garis luarnya yang jelas. Namun garis besarnya transparan dan tidak ada kekuatan hukum di dalamnya. Dengan cara ini, tidak ada cara untuk menghancurkannya.
Kekuatan sihir macam apa ini? Bahkan Eye of Insight tidak bisa melihatnya. Fang Yu terkejut. Matamu bisa melihat semuanya. Aku tidak bisa melihat apapun sekarang karena ada keterbatasannya, kata Li Huoyu. Tubuh hegemoni Changtian mengusirmu. Itu adalah energi yang melebihi semua hukum bumi. Energi ini, mata wawasan saat ini dalam keadaan terbatas dan tidak dapat dibuka. Pembatasan. Pembatasan tidak terjadi saat aku sepenuhnya mengintegrasikan tubuh roh Dao terakhir kali. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, sudah kubilang sejak lama, bukankah jaraknya masih jauh? Saat ini, dimanapun kamu berada, mata ini sangat terbatas sehingga hanya dapat mengerahkan kurang dari 30% kekuatannya. Li Huoyu berkata, sebenarnya, aku hanya melakukan apa yang kuinginkan. Katakan nomornya, aku tidak tahu tentang matamu. Lagi pula, ini. Petik 2. Apa ini? Fang Yu bertanya. Bukan apa-apa, kamu masih memikirkan cara lain untuk menghancurkan energi ini, kata Li Huoyu. Fang Yu sedikit menyipitkan mata, tidak berkata apa-apa lagi. Mata wawasan terbatas, lalu coba dengan Rui Qinglian. Fang Yu menghadap tubuh tiran Changtian di depannya, dan perlahan mengulurkan tangan kanannya. Di saat yang sama, telapak tangan kanan bersinar dengan cahaya biru redup. Selama proses ini, Fang Yu terserap sepenuhnya. Dan semua orang di sekitar, termasuk sang pangeran, termasuk biksu yang bersembunyi di kegelapan, semuanya menahan napas. Dalam hati mereka, tentu saja, mereka tidak ingin Fang Yu benar-benar berhubungan dengan tubuh tiran surgawi. Karena, Fang Yu adalah musuhnya. Jika Fang Yu mendapatkan tubuh tuan surgawi dan kekuatannya semakin meningkat, itu akan menjadi bencana bagi mereka. Tidak mungkin. Guru surgawi berkata bahwa tubuh Tuan Changtian tidak mungkin diperoleh oleh ras manusia. Fang Yu sia-sia. Guang Chen berteriak dalam hatinya. Di kejauhan, Wu Chenzi juga sangat gugup. Menurut pemahamannya di pelataran suci, artefak suci tubuh tiran Changtian tidak dapat diintegrasikan oleh umat manusia. Dia seharusnya tidak gugup, karena Fang Yu adalah ras manusia, mustahil untuk mengintegrasikan tubuh hegemonik surgawi. Tapi entah kenapa, dia gugup. Fang Yu, ras manusia ini, berbeda dari biksu ras manusia lainnya. Sangat mungkin baginya untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain. Oleh karena itu, Wu Chenzi sangat gugup hingga dia menahan napas. Dia benar-benar khawatir Fang Yu akan mengambil tubuh dominasi surgawi. Di bawah tatapan puluhan tatapan, Fang Yu memberkati kekuatan angan Qinglian dengan tangan kanannya, dan hendak menyentuh tubuh penguasa langit. Sepertinya tidak ada jawaban. Aku berhasil. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia hendak meraih penguasa surgawi. Tapi saat ini, ledakan, kekuatan dahsyat datang dari ketiadaan, dan langsung meledakkan tubuh Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba merasakan guncangan di tubuhnya. Tulang-tulang di tubuh sedikit lumpuh. Dengan reaksi tubuh fisik Fang Yu saat ini seperti ini, orang dapat membayangkan betapa mengerikannya pemboman ini. Desir, pada saat ini, tubuh Fang Yu dengan cepat jatuh seperti peluru, menghilang ke pandangan semua orang di sekitarnya. Semua orang tercengang. Setelah beberapa detik, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Mereka hanya tahu, suara keras, disertai kekuatan yang menakutkan, dan kemudian Fang Yu menghilang. Dan ketika semua pangeran dalam keadaan linglung, Wu Chenzi di kejauhan sudah pulih. Fang Yu merasa jijik. Sekarang adalah waktu terbaik. Memanggil, Wu Chenzi mengangkat tangannya, melantunkan taktik, dan memutar tubuh. Dalam sekejap, dia mendatangi tubuh penguasa langit dan mengulurkan tangannya. Ledakan, tetapi pada saat ini, bagian belakang mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Wajah Wu Chenzi berubah, dan dia menggunakan keterampilan tubuhnya lagi untuk menyingkir. Aku tidak peduli apakah kamu ras manusia atau bukan, biarkan aku menjauh. Tiran surgawi, bukan sesuatu yang bisa membuatmu terlibat. Suara Guang Chen memancarkan rasa dingin, tapi dia menyeringai dan menunjukkan senyuman. Pada saat yang sama, dia muncul di depan tubuh tiran Changtian, dan langsung mengulurkan tangannya untuk memegang tubuh tiran Changtian. Bas, tubuh tiran surgawi, baru saja menyatu dengan telapak tangan Guang Chen. Wajah Wu Chenzi jelek, dan dia hanya bisa mundur. Boom, pada saat ini, aura di tubuh Guang Chen sudah mulai melonjak. Akhirnya biarkan aku mendapatkan tubuh tiran surgawi. Ini adalah keberuntungan. Aku ditakdirkan untuk menjadi seorang pangeran,
dan aku ditakdirkan untuk mewarisi takhta di masa depan dan memimpin dinasti Shanhai. Pada saat ini, harga diri Guang Chen meningkat, seolah-olah berdiri di puncak jalan. Setelah tubuh Heavenly Tyrant diintegrasikan ke dalam tubuhnya, reaksinya cukup ringan. Meski napasnya melambung tinggi, baginya, itu masih dalam batas yang bisa diterima. Boom-boom, di dalam tubuh Guang Chen, terdengar ledakan suara. Selama proses ini, tulangnya menguat dengan cepat. Nafasnya masih membumbung tinggi, dan semburan cahaya kuning bermekaran di permukaan tubuhnya. Pemaksaan di sekitarnya telah mencapai titik yang sangat menakutkan. Banyak pangeran memandang Guang Chen dengan rasa iri di mata mereka. Guang Chen, benar saja, dia yang paling disukai oleh surga. Meskipun ada gelombang di tengahnya, badan tiran surgawi akhirnya diakuisisi olehnya. Adapun Pangeran Changrong, hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungan tidak sebaik Pangeran Guang Chen. Bagaimanapun, Pangeran Guang Chen, tapi pewaris favorit Kaisar. Pada saat ini, Pangeran Guang Chen memperoleh badan penguasa surgawi, yang tampaknya melambangkan status absolut Kaisar Agung di dinasti Shanhai. Meskipun permaisuri terus bergerak akhir-akhir ini, dia sangat kuat, bagaimanapun juga, dia hanyalah peran pendukung. Di antara awan di kejauhan, ekspresi Chang Yu tidak terlalu bagus melihat cahaya bermandikan cahaya kuning, memandang ke langit dan tertawa. Ketika dia melihat gerakan Fang Yu, dia berpikir bahwa Fang Yu bisa mendapatkan tubuh Tuan Surgawi. Namun kini, tubuh Changtian Tyrant akhirnya jatuh ke tangan Guang Chen. Dan karakter Guang Chen sangat kejam. Begitu dia bergabung dengan tubuh Tuan Surgawi, dia pasti akan mencoba menyingkirkan penerus tahta pangeran lainnya. Dengan dukungan Kaisar, dia tidak perlu mematuhi aturan apapun, juga tidak akan dihukum. Ini sudah berakhir, aku mati. Chang Yu benar-benar malu dengan pikirannya. Saat ini, di wilayah tengah lautan terpencil, di istana Kaisar, ledakan kekuatan tiba-tiba meledak. Saat ini, di dalam istana, permaisuri berdiri di aula, memandang Changrong yang sedang berbaring di kakinya, wajahnya sangat dingin. Changrong menutup matanya rapat-rapat, dan seluruh tubuhnya menunjukkan warna biru es yang tidak normal. Banyak retakan muncul di kulitnya seperti es batu. Dan nafas miliknya telah hilang. Giok jiwa telah dievakuasi dan hampir hancur. Topeng Jiuxing langsung hancur, dan Jinzi direnggut. Tulang, daging, dan darah di dalam tubuh semuanya tersegel oleh dinginnya es yang kuat, dan retakan pun muncul. Changrong hari ini, bisa dikatakan para dewa sulit diselamatkan. Permaisuri ditutupi kerudung di wajahnya, dan ekspresinya tidak jelas. Tapi kemarahan yang muncul di matanya terasa dingin, tapi menyesakkan. Fang Yu, permaisuri mengangkat matanya sedikit dan melihat ke tirai air yang melayang di udara di depan. Dalam gambar tersebut, adalah adegan di mana Guang Chen menggabungkan tubuh tiran surgawi. Ledakan, mata permaisuri berbinar, dan tirai air meledak langsung di udara, menguap menjadi udara putih. Kemarahannya gelombang www.novelringan.com gelombang hampir membuatnya terengah-engah. Karena Fang Yu tiba-tiba turun tangan, rencananya gagal total. Changrong ditinggalkan, harta karunnya dihancurkan, dan Tuan Changtian masih jatuh ke tangan Guang Chen. Bahkan jika itu jatuh pada pangeran lain, permaisuri bisa menerimanya. Namun sayangnya, itu jatuh ke tangan Guang Chen. Bagi permaisuri, ini adalah kasus terburuk. Sang permaisuri berdiri diam, bernapas dengan cepat dan tidak bisa tenang. Namun segera, dia menjadi tenang. Kemarahan tidak ada artinya. Sekarang, kita harus menemukan cara untuk memecahkan dilema tersebut. Dalam pertempuran sebelumnya di Dasusan, Chang Yue dan yang lainnya kalah satu demi satu, tapi sekarang Changrong kalah lagi. Tidak banyak bidak catur yang bisa digunakan permaisuri. Sekarang, siapa lagi yang bisa menggunakannya? Permaisuri, saat ini, Anda hanya dapat mendukung Yang Mulia Chang Yu. Saat ini, suara lembut terdengar di telinga permaisuri. Chang Yu, mata permaisuri sedikit berkedip, memikirkan anak yang paling tidak efektif ini. Meskipun Yang Mulia Chang Yu tidak kuat, setidaknya penghargaannya cukup untuk menjadikannya penerus putra mahkota. Permaisuri akan mendukungnya, dan dia akan memiliki kesempatan untuk duduk di atas putra mahkota. Dan Yang Mulia, ini tidak mungkin. Ada komentar, suara feminin itu berlanjut. Permaisuri tidak berbicara, tapi dia telah memutuskan dalam hatinya. Memang benar, identitas Chang Yu adalah alat tawar-menawar terbaik.
Chang Rong ditinggalkan, dia kehilangan pilihan. Hanya bisa membantu Chang Yu berdiri. Tidak peduli apa, sang pangeran, pasti miliknya. Chang Yu, kuharap kamu tidak mengecewakan ibumu. Mata permaisuri dingin, dia mengangkat tangan kanannya yang putih dan menyentuhnya dengan ringan di udara. Bas, semburan cahaya biru muncul di depan ujung jari. Langit di atas pegunungan Tianan diselimuti oleh aura yang sangat kuat. Makhluk dalam radius beberapa ribu meter merasa sesak napas dan gemetar. Khususnya, kelompok makhluk asing tingkat rendah dan menengah yang berkumpul di kaki pegunungan Tianan bahkan mengeluarkan seruan melengking, panik seperti semut di panci panas. Ini adalah nafas tubuh tiran surgawi. Ini adalah artefak suci yang khusus dibuat untuk ras alien. Siapapun yang dapat mengintegrasikan tubuh Tuan Surgawi dapat memperoleh kekuatan lebih dari 10 kali lipat dalam waktu yang sangat singkat. Apa? Di ketinggian, tubuh Guangchen diselimuti cahaya yang menyilaukan. Di sekujur tubuhnya, gelombang udara yang kuat menyapu. Semua makhluk di sekitar hanya bisa mundur dan tidak berani diam di tempatnya. Nafas ini terlalu kuat dan terus tumbuh secara eksponensial, sepertinya tidak akan pernah mencapai batasnya. Wu Chenzi, yang bersembunyi jauh dan menyembunyikan tubuh dan auranya, menatap Guangchen dengan keengganan di dalam hatinya. Dia, lagi pula, dia selangkah lebih lambat. Sekarang, hanya menyaksikan Guangchen bergabung dengan tubuh tiran surgawi yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Awalnya, mengetahui bahwa Fang Yu telah tiba di pegunungan Tianan, Wu Chenzi telah menghilangkan gagasan untuk datang memperjuangkan tubuh hegemonik surgawi. Namun perkataan biksu itu membuatnya sekali lagi memiliki gagasan tentang tubuh tiran surgawi. Apalagi setelah sampai di lokasi kejadian, ia melihat artefak suci yang khusus dibuat untuk ras asing ini. Hatinya membara dengan hasrat yang luar biasa. Jika dia bisa mendapatkan tubuh Tuan Surgawi, dia tidak perlu lagi takut pada makhluk manapun di dunia. Tapi kenyataannya adalah, dia hanya bisa menyaksikan Guangchen bergabung dengan tubuh hegemoni surgawi. Fang Yu, sialan Fang Yu, Wu Chenzi penuh kebencian dan marah. Jika Fang Yu tidak ada di sana hari ini, mustahil baginya untuk begitu terkendali. Meskipun ada begitu banyak pangeran dari dinasti Shenhai yang hadir, dia memiliki kepercayaan diri untuk mundur. Tapi omong-omong, Fang Yu ada di sini, dan dia masih punya ide tentang badan Tuan Changtian. Hal ini membuat Wu Chenzi bahkan tidak berani memperjuangkannya. Karena dia tahu betul, betapa menakutkannya Fang Yu. Begitu identitasnya terungkap dan Fang Yu mengincarnya, hasilnya pasti akan lebih menyedihkan. Boom! Ketika Wu Chenzi berpikir, nafas Guangchen telah mencapai puncaknya, dan raungan yang memekakkan telinga terjadi. Dengan ledakan ini, Wu Chenzi kembali sadar dan melihat posisi Guangchen lagi. Setelah Guangchen bergabung dengan tubuh tiran surgawi, pasti tidak akan membiarkan Fang Yu pergi. Mata Wu Chenzi dipenuhi dengan cahaya dingin, dan dia berpikir, mungkin, ini adalah kesempatan untuk menyingkirkan Fang Yu. Dia telah mengambil keputusan, jika Guangchen bisa menang dalam pertarungan melawan Fang Yu, dia akan melakukan langkah rahasia untuk membantu Guangchen membunuh Fang Yu sepenuhnya. Meskipun demikian, dia dan Guangchen tidak berada di kamp yang sama. Tapi Fang Yu jelas merupakan musuh bersama mereka. Singkirkan saja Fang Yu, banyak masalah yang tidak diketahui dapat diselesaikan. Pangeran Guangchen, terserah padamu. Mata Wu Chenzi setajam pisau, mengeluarkan nafas dingin. Boom! Fang Yu jatuh ke tanah 1 kilometer jauhnya, dengan paksa menghancurkan gurun ke dalam lubang besar. Di antara bebatuan yang pecah, Fang Yu berbaring telentang, memandang ke langit. Saat ini, langit yang semula cerah sudah mulai mengumpulkan awan gelap. Aura milik Changtian Overlord Body sangat kuat. Guangchen berhasil. Fang Yu sedikit mengernyit, berdiri dari tanah, dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Intensitas pemboman tadi cukup mengerikan. Jika targetnya bukan Fang Yu, ia akan musnah seketika jika digantikan oleh makhluk berdaging dan berdarah apapun. Seberapa kuat hukum ini? Setelah memberkati kekuatan angan King Lian, reaksinya menjadi lebih kejam. Mata Fang Yu berkilat karena terkejut. Selesai. Saat ini, suara Li Huoyu terdengar di telinga Fang Yu. Sudah selesai. Apa fungsinya? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Kekuatan sihir yang mengusirmu telah dipatahkan olehmu, kata Li Huoyu. Petik 2. Hah. Fang Yu terkejut, penuh keraguan.
Alasan mengapa ledakan itu begitu dahsyat barusan adalah karena Rui Qinglian, ditambah tubuh roh Dao, secara paksa menghancurkan energi sihir. Li Huoyu berkata dengan ringan, dapat dikatakan bahwa pemboman tadi, itu untuk menetapkan keberadaan perisai terhadap umat manusia untuk tubuh tiran surgawi, meninggalkan jaminan tertinggi. Ketika perisai itu harus dibongkar, ia langsung meledak untuk melepaskan hukum secara keseluruhan. Kekuatan yang terkandung dalam pemboman tadi, bahkan lebih menakutkan dari yang kamu bayangkan. Mungkin kekuatan yang dapat menghancurkan bintang. Meteor Stars, rasanya tidak begitu kuat, kan? Tubuhku sedikit mati rasa, kata Fang Yu. Alasan kenapa kamu hanya merasa mati rasa untuk sementara adalah karena tubuh roh Dao Agung melindungimu, ditambah, tubuh fisikmu adalah monster, Li Huoyu berkata, bisa dikatakan bahwa sekarang, dunia hanya ada kamu. Saya bisa menolaknya, namun, kenyataannya, hanya Anda yang dapat memicu asuransi terakhir ini. Ras manusia lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyentuh tubuh penguasa langit, dan tubuh fisik mereka hancur. Setelah mendengar kata-kata ini, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya berkedip. Apa yang kamu katakan? Kekuatan sihir untuk melindungi tubuh Changtian Overlord agar tidak disentuh oleh umat manusia gelombang www.novelringan.com gelombang tampaknya lebih kuat dari tubuh Changtian Overlord itu sendiri, kata Fang Yu sebentar, takjub. Itu tentu saja, tingkat kekuatan sihirnya, batuk. Li Huoyu terbatuk kering, dan berkata, singkatnya, ini sangat kuat, tapi tidak apa-apa bagimu, tidak berdampak banyak. Fang Yu tidak berbicara. Dia berpikir, keberadaan macam apa yang diciptakan oleh kekuatan mengerikan seperti itu. Di gua di desa Heishi, Fang Yu telah menyentuh semacam perisai yang dekat dengan periki. Namun tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk menghancurkan perisai tersebut. Dan saat ini, kekuatan sihir yang mengusir umat manusia jauh lebih kuat dari perisai itu. Ini adalah kekuatan ajaib, ia memiliki kekuatan seperti itu. Jadi, meninggalkan keberadaan energi ajaib ini, apa tingkat keabadiannya? Jangan terlalu memikirkannya, kamu belum akan naik, anak yang bergabung dengan tubuh tiran surgawi mungkin akan melarikan diri, kata Li Huoyu. Aku masih memiliki kesempatan untuk mengeluarkan tubuh tiran surgawi sekarang, kan? Fang Yu kembali sadar, menatap ke langit, dan bertanya. Secara teoritis, jika anak itu sepenuhnya mengintegrasikan tubuh tiran surgawi, maka tidak ada peluang. Li Huoyu berkata dengan ragu-ragu, tetapi kamu memiliki tubuh roh agung, jadi sulit untuk mengatakannya, pasti ada kesempatan. Bisakah kamu berbicara dengan baik? Jangan terus-terusan mengucapkan setengah kalimat. Fang Yu mengerutkan kening. Petik 2 titik. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Tubuh roh Dao Agung tidak ada padaku. Kamu seharusnya tahu lebih banyak tentang itu daripada aku. Li Huoyu menjawab dengan marah. Lupakan saja. Kamu akan belajar dari latihan, dan kamu akan mengetahuinya jika kamu naik dan mencobanya. Kata Fang Yu, lututnya sedikit ditekuk, lalu dia menendang. Ledakan, tanah di bawah kakinya runtuh lagi.